Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word 2010. Jadi bagi kita yang baru lebih maksimal. Kita langsung saja membuka aplikasi Microsoft Word 2010. Dan kita sudah tahu bahwa Microsoft Word 2010 ini atau Microsoft Word diciptakan atau diproduksi untuk mengolah data dalam bentuk huruf. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ada beberapa hal atau teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita mengetik, ada baiknya kita ganti terlebih dahulu font. Di menu home, ini fontnya, kita bisa memilih di bagian ini. Terus apabila kita tidak bisa menggunakan mouse, kita tinggal klik atau tekan tombol CTRL plus Shift, ini yang tampil. Jadi CTRL plus Shift plus F, ini ya, kita bisa memilih jenis font yang akan kita gunakan. Karena peruntukan dari font ini disesuaikan dengan apa yang kita olah, seperti bentuk surat, bentuk novel, bentuk majalah, dan seterusnya. Dapat kita tentukan fontnya di font group. Kemudian di sebelah kanannya ada size-nya, ukurannya yang kita buat. Sebenarnya pengaturan seperti ini bisa kita lakukan di awal maupun di pertengahan penulisan, bahkan di akhir dari penulisan yang kita lakukan. Kemudian kita dapat menggunakan bold, italic, underline apabila itu diperlukan. Namun yang paling penting itu sebenarnya di font dan size-nya. Lalu kemudian kita juga bisa mengatur di grup paragrafnya, ini space atau jarak antara baris pertama dengan baris kedua. Antara baris pertama dengan baris kedua, ini ada 1, ada 1,15, ada 1,5 cm, ada 2 cm, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, antara paragraf kita dapat menambahkan space. Ini before, ini ada after. Kalau add itu berarti menambahkan, kalau remove berarti sebelumnya sudah ada. Kita bisa menghapus. Artinya begini, kalau tadi dia 3 atau 3 cm atau 2, jarak antara barisnya itu bisa bertambah atau bisa ditambahkan setelah paragrafnya. Ini bisa kita matikan. Nah, kemudian ada bullet. Ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak semua bagian dari pengetikan kita itu membutuhkan bullet ini. Cuman ada beberapa bagian yang kita perlukan menggunakan ini. Begitu juga dengan angka. Nah, angka yang seperti ini bisa kita atur, sesuaikan atau didefinisikan, define. Nah, kita bisa memilih, kita memulai dari angka nomor berapa. Kalau ini dimulai dari angka 1, atau kita bisa menambahkan misal 1.1. Kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, jadi 1.1 apabila kita menulis, nah, di bawahnya langsung 1.2. Begitu seterusnya apabila kita mau mencoba. Nah, misalnya selanjutnya itu kita tambahkan, ini sebagai contoh. Nah, antara 1.2 dengan 4.1 kan berbeda nih. Nah, itu cara pengaturannya di sini. Untuk set numbering ini untuk mengatur yang nomor satunya. Contoh set numbering value. Ini kita mulai dari angka 1, 4.1 kita bisa berubah menjadi 4.10. Ini previewnya ada. Yang berubah seperti ini. Jadi tergantung dari penggunaan untuk apa kita membuat sebuah angka berurut seperti ini. Itu untuk di skema paragraf. Jadi ada di menu home ini banyak digunakan itu font dan paragraf. Kemudian untuk mudah, kita biasakan ada copy paste dari internet ya, dari internet. Sedangkan kita sudah menulis sendiri di sini. Contoh di sini kita buat kita mau setelah 410 ini atau jangan pernah berhenti ini kita buat setelah
1.2, jadi jatuhnya dia jadi 1.3, jadi berurut dengan di atas. Kita tidak perlu mulai dari awal, cukup kita blok. Kita gunakan menu home tadi, format pointer. Kita blok saja di sini. Sudah berubah menjadi 1.3, 1.4. Jadi seperti itu ya. Atau dengan cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita delete, taruh enter. Nah, hasilnya juga sama kan? Sama seperti yang tadi. Ini format pointer. Nah, dapat kita lakukan, kita gunakan pada saat data itu lumayan banyak. Jadi nanti dia akan sama dengan data sebelumnya. Itu fungsi dari format pointer yang harus kita pahami bersama. Jadi cara cepat dalam mengolah data dalam bentuk kata. Kemudian ini selain ada font, paragraf, format pointer, juga ada hal-hal yang lain yang dapat kita gunakan. Seperti copy, paste, seperti ini kita copy, kemudian paste ya, paste seperti ini. Cuman kita sudah selain menggunakan tombol ini, kita juga bisa menggunakan kontrol. Apa kontrolnya? Sangat mudah di Microsoft Word ini. Kita tinggal arahkan. Kalau untuk copy berarti Ctrl plus C. Jadi di setiap toolbar ini sudah ada menu cooldown-nya atau menu tampilan display-nya yang menandakan selain menggunakan mouse kita juga bisa menggunakan kontrol. Seperti ini Ctrl C, sedangkan paste kita bisa menggunakan Ctrl plus V vitamin, atau cut kita bisa menggunakan Ctrl plus X. Perbedaan antara copy dan cut, kalau copy itu menggandakan, kalau cut itu memindahkan. Seperti ini, kita blok, nah kita cut, nah hilang, bukan hilang, tapi setelah kita turunkan ke bawah, kita pastekan. Itu dia memindahkan dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru, bukan menggandakan. Kalau copy itu menggandakan. Lalu selain format pointer, kita lari ke tabel yang sering digunakan ya, ke tabel. Di menu insert, di tabel. Banyak penggunaan dari tabel ini. Selain membuat tabel seperti ini secara defaultnya ya, kita lihat di bagian atas ini ada 1x1, 2x1, 4x1, itu menandakan bahwa di depannya itu adalah kolom. Dari 5x1 itu berarti 5 kolom 1 baris. Kalau kita mau buat ini, itu otomatis di sini sudah ada. Di penggunaan tabel ini, contoh nomor, nama, kerjaan, dan keterangan. Nah, fasilitas di Microsoft Word ini untuk tabel juga bisa kita gunakan atau masukkan rumus, dimana selain menggunakan Excel, di Microsoft Word juga bisa kita masukkan rumus. Namun rumusnya tidak sebaik dari aplikasi yang lain atau Microsoft Excel ya, karena memang dikhususkan Microsoft Word ini untuk mengolah kata. Contoh, untuk membesarkan atau mengecilkan dari kolom itu sendiri, kita bisa gunakan rule di bagian atas. Nah, ini ya, lebihnya seperti itu, kita besarkan atau kecilkan. Ini sudah biasa digunakan untuk pembuatan tabel. Cuman ada beberapa hal yang lain kita dapat memanfaatkan tabel ini. Contoh untuk penandatanganan seperti ini. Insert tabel, kita buat 3. Contoh, ini kita tambahkan 1. Untuk menambahkan ke bagian bawah, kita cukup tekan tab atau tabulasi di keyboard kita. Namun kita letakkan terlebih dahulu mouse-nya di kolom terakhir, kemudian kita kemudian kita klik tab. Jadi akan bertambah di bagian bawah. Namun bisa juga kita gunakan ini, tambahkan ke bawah. Ini bertambah ya. Jadi cara cepatnya adalah kita klik di bagian depan, kita tambahkan ini. Atau kita bisa juga ngeblok atau diblok terlebih dahulu, kita tambahkan di bawah atau di atas. Ini di bawah, ini di atas ya. Itu kegunaan dari menu layout dan desain ini. Cuman biasanya kalau di Microsoft Word kita tidak perlu banyak melakukan settingan-settingan khusus dengan tabelnya, itu cukup standar seperti ini. Nah, kembali lagi ke tadi,
bahwa dengan menggunakan tabel ini kita bisa merapikan satu pekerjaan yang lain. Contoh, ini sebagai contoh ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, cuman agar lebih rapi ini biasanya kita letakkan di bagian bawah. Nah, sini. Ya, di sini. Kita samakan. Contoh di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan misal ini. Langkah seperti ini akan lebih rapi dalam mengolah datanya seperti ini. Cuman ada pertanyaan, ini kalau saat di print itu bentuknya seperti apa, atau tabelnya akan nampak atau tidak? Ya, kalau masih seperti ini masih nampak pada saat di print out menggunakan print. Cuman kita bisa ganti, atur, klik di sini, kita atur di tabel propertiesnya ini ya. Jadi kita bisa atur di tabel propertiesnya, bisa di sini. Tuh. Jadi kita bisa atur ini agar garis-garisnya ini tidak perlu diperlihatkan. Kita blok, kita klik properties. Maka di border and shading di bagian ini kita klik. Nah, di bagian settingnya kita klik none. None itu berarti garis dari tabel itu sendiri akan kita buang. Nah, seperti ini sudah selesai. Pada saat dicetak, itu akan tampil dengan sendirinya. Ya, contoh kita contohkan print. Nah, sini nggak nampil atau tidak nampil tabelnya. Di bagian bawah nampil karena kita tidak melakukan pengaturan terhadap tabel yang paling bawah. Itu penggunaan dari tabel ya. Ini dapat kita gunakan untuk memaksimalkan agar pekerjaan kita atau hasil pekerjaan kita lebih rapi.